Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan bermain Busit. Nah, kita akan menuju rute mana ya? Yang asli kita rutenya Pelabuhan Merak, Jakarta, Bandung, Cirebon. Dan ini aku download dulu karena mau farming. Nah, aku akan menuju Bandung dulu ya. Dan saksikan saja videonya. Nah, kita mulai. Nah, ini matikan dulu. Oke ya. Aku izin nggak ngomong ya. Dan memulai kebiasaan yang bahkan bisa menyelamatkan hidup Anda. Jadi seperti yang saya katakan, berikan supaya Anda tidak ada yang rugi. Melanjutkan, ini seperti menari dengan berbahaya di tepi jurang keuangan, terpikat oleh sensasi palsu dari kebebasan yang diberikan oleh kredit yang mudah. Pendidikan keuangan jangka panjang, instruksi keuangan, dan perencanaan hati-hati adalah alat-alat ampuh untuk menghindari spiral penurunan dan memastikan masa depan yang lebih sejahtera. Aspek kedua, estetika dan perhiasan. Sudahkah Anda perhatikan seberapa banyak orang menghabiskan waktu dan uang untuk perawatan? Oke, kita lagi loading ya. Dan di sini spesial apa itu? HUT RI. Ya, HUT RI. Hari kemerdekaan. Karena ini di bulan Agustus. Ya, pasti kalian sudah tahu. Dan pasti ciri khasnya bulan Agustus itu di depan rumah ada bendera. Sebelum 17-an. Nah, ini kita akan masuk dulu ya. Tidak ada dari wanita pengusaha sukses ini yang dihiasi dengan hiasan besar di kuku mereka. Ini adalah masalah prioritas. Pertama, atasi hidup Anda dalam semua aspek yang relevan, dan hanya setelah itu, ketika berada dalam posisi keuangan yang stabil, Anda bisa membiarkan diri Anda melakukan apapun dengan sumber daya keuangan Anda. Jangan menghabiskan uang untuk sesuatu yang hanya akan Anda gunakan sekali dan kemudian lupakan di bagian bawah lemari. Jika kita mulai membicarakan semua hal yang tidak perlu yang dibicarakan dalam video ini, tidak akan pernah berakhir. Sadarilah apa yang esensial dalam hidup Anda dan hal-hal yang benar-benar Anda butuhkan. Semua yang lain hanyalah strategi pemasaran untuk membuat Anda mengeluarkan uang. Merek-merek besar berkomitmen untuk mencuci otak orang, membuat mereka percaya bahwa mereka sangat membutuhkan produk-produk ini. Pada saat Anda belajar membedakan apa yang esensial dalam hidup Anda dan apakah itu sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan, pelajari untuk menahan godaan menggiurkan dari merek-merek besar dan arahkan sumber daya keuangan Anda ke investasi yang lebih berarti dan bermanfaat. Dan sebenarnya saya ini sudah main mini dari kecil. Ya, tapi saya hapus. Itulah kalau ngomong nggak fokus. Sadar terkait dengan sumber daya keuangan Anda. Jadi ingatlah, Anda yang mengendalikan sumber. Nah, jadi pas kecil saya pernah main game ini, tapi aku hapus. Terus aku download lagi, tapi bosan, aku hapus lagi dan download lagi, dan sampai ini. Sementara beberapa keluarga berjuang untuk mendapatkan makanan di meja, yang lain membuang sejumlah besar makanan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah realitas yang kita perlu mengadopsi
sikap yang bertanggung jawab terhadap makanan yang kita beli dan mempromosikan distribusi yang lebih adil untuk ikut berkontribusi membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Aspek 5. Diet ajaib dan pola penurunan berat badan. Jika Anda telah abai terhadap kesehatan Anda selama 20 tahun, makan sembarang makanan, dan menambah berat badan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bisa kehilangan setengah berat badan Anda dalam 3 bulan dengan tek ajaib? Pernahkah Anda melihat wanita muda yang cantik dan berotot berusia 20 tahun mempromosikan shake untuk menghilangkan lemak di Instagram atau televisi? Saya akan memberitahu Anda suatu rahasia. Wanita-wanita muda ini mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan Anda. Mereka berubah, dan Anda juga bisa ketika Anda menyadari bahwa pola makan yang buruk merugikan kesehatan Anda. Saat mengambil tindakan, individu perlu berhenti makan berlebihan, berolahraga, berlari sesekali, memilih untuk berat. Anda tidak perlu menghabiskan sepeser pun untuk produk penurunan berat badan. Yang Anda butuhkan adalah bekerja pada mentalitas Anda. Jika Anda kesulitan menemukan tekad untuk melakukan perubahan, ketahuilah bahwa Anda akan segera mencapai apa yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa individu dengan sumber daya terbatas menghabiskan sedikit yang mereka miliki untuk amulet keberuntungan atau batu yang seharusnya membawa lebih banyak kekayaan ke dalam hidup mereka. Kenyataannya adalah Anda tidak memiliki peluang untuk menjadi kaya dengan menginvestasikan $50 dalam batu. Keluarga berjuang untuk mendapatkan makanan di meja. Yang lain membuang sejumlah besar makanan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah realitas yang tidak adil dan mengkhawatirkan. Kita perlu mengadopsi sikap yang bertanggung jawab terhadap makanan yang kita beli dan mempromosikan distribusi yang lebih adil untuk ikut berkontribusi membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Aspek 5. Diet ajaib dan produk penurunan berat badan. Jika Anda telah abai terhadap kesehatan Anda selama 20 tahun, makan sembarang makanan dan menambah berat badan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda bisa kehilangan setengah berat badan Anda dalam 3 bulan dengan tek ajaib? Pernahkah Anda melihat wanita muda yang cantik berusia 20 tahun mempromosikan shake untuk menghilangkan lemak di Instagram atau televisi? Saya akan memberitahu Anda suatu rahasia. Wanita-wanita muda ini mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan Anda. Mereka berubah, dan Anda juga bisa ketika Anda menyadari bahwa pola makan yang buruk merugikan kesehatan Anda. Delapan rahasia kenapa orang Tionghoa mudah sukses dan kaya raya. Tak dipungkiri, banyak keturunan Tionghoa yang sukses secara karir ataupun finansial. Sebut saja nama-nama seperti Ciputra, Haritanu Sudibjo, dan Bob Chandra. Dari ranah internasional mungkin kamu sudah tidak asing lagi mendengar nama Jack Ma atau Li Ka-shing. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa orang Tionghoa bisa kaya-kaya? Apa rahasianya? Berikut penjelasan kenapa orang Tionghoa banyak yang sukses secara karir dan finansial. Nomor 1. Kebanyakan orang Tionghoa gemar menabung dan berinvestasi. Orang Tionghoa itu gemar menabung dan berinvestasi. Begitu mendapatkan uang, mereka langsung menyimpannya di bank. Sering juga diinvestasikan lewat dana reksa atau deposito. Uang yang mereka tabung atau investasikan bisa sampai 75-80% dari total pendapatan. Sisanya baru dipakai untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Fenomena ini sebagian besar terkait dengan budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat Tionghoa. Menabung dianggap sebagai tindakan bijaksana untuk mengamankan masa depan dan melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi. Selain itu, berinvestasi juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan dan memperluas sumber pendapatan. Dengan cara ini, kebanyakan orang Tionghoa memiliki pola pikir
Mereka jarang menggunakan baju mahal atau perhiasan mewah. Baju mewah hanya mereka pakai untuk peringatan hari raya dan acara penting keluarga. Bisa dibilang, kehidupan sehari-hari mereka jauh dari gengsi penampilan. Sikap ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai seperti kesederhanaan, hemat, dan rendah hati yang dijunjung tinggi dalam budaya Tionghoa. Mereka cenderung menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan daripada memperlihatkan kemewahan secara berlebihan. Dengan demikian, pakaian dan perhiasan mewah hanya dipakai untuk acara-acara tertentu yang dianggap istimewa, sementara dalam Jadi sampai sini saja videonya. tampil sederhana. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Bahwa kekayaan Dan jangan lupa like and subscribe. Dadah. kebijaksanaan